Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ahsani fadli ilahi. Kaifa haluka ya ahsani? Masya Allah. Rubbama fi hadhihi al-fursah sanatakallam bil lughah Indonesia. Di kali ini kami akan bicara dengan bahasa Indonesia ya. Walaupun tidak boleh di ma'had ya ahsani ya. Ini hanya di sini saja begitu, di dalam video. Kalau di luar nggak boleh ya, mamnu', la yajuz bil lughah Indonesia. Insyaallah kali ini kita kedatangan tamu agung, masya Allah. Ahsani fadli ilahi ya, yang saat ini kelas 1 SMA di Ma'had Fiwa ini. Mungkin kita akan bertanya-tanya tentang beliau ini ya. Perlu diketahui bahwasanya fadli ilahi ini adalah saat ini sudah menghafal 30 juz. Alhamdulillah juga sudah banyak hadis yang dihafal. Sahih ya Ahsani? Taib. Mungkin supaya kita lebih dekat, tak kenal maka tak tahu, tak kenal maka tak tahu ya, begitu. Jadi maka kita sekarang ta'aruf dulu, kita perkenalan dengan sosok seorang hafiz fadli Ahsani fadli ilahi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsani fadli ilahi, berasal dari Karawang. Saat ini anak kelas 10 SMA dan sekarang sedang menjalani di pondok Ma'had Fiwa, insyaallah. Usia 15 tahun. Ahsani anak keberapa dari berapa saudara? Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Ahsani, sahabat yang baik hatinya dimanapun berada, perlu kita ketahui Ahsani fadli ilahi ini pernah meraih juara 1 hafiz cilik ya. Nah, mungkin Ahsani bisa diceritakan sedikit ketika itu usia berapa dan di mana lombanya begitu. Oke, jadi ketika pas lomba Hafiz Indonesia ya, Hafiz Indonesia 2016. Ya, 2016. Itu pertama saya ikut pada umur 10 tahun. Dan itu sebenarnya saya pas ketika ikut itu emang disuruh gitu kan, dan emang itu saya pertama cuma sekedar ikut saja gitu kan, supaya apa, supaya biar terpicu gitu lah, terus juga semakin meningkatkan hafalannya juga. Ketika itu usia Ahsani 10 tahun. Iya, 10 tahun. Dan waktu itu saya daftar dan alhamdulillah keterima dan diseleksi ketika itu di Masjid Istiqlal. Dan ikut tampil diseleksi dulu. Iya, diseleksi, dan itu masya Allah yang diseleksi itu banyak sekali ya, lebih dari 30 itu masya Allah. Dan alhamdulillah anak ketika waktu itu diseleksi, di tes hafalan, kemudian dicek penulisannya bagaimana kan. Nah, penulisan Al-Quran itu waktu anak disuruh tulis surah Al-Ikhlas waktu itu ya. Untungnya alhamdulillah sahal kan. Ya. Alhamdulillah atas izin Allah anak diterima gitu. Diterima dan berlanjut ke waktu itu, ke studio acara gitu. Masya Allah, mumtaz ya. Ketika itu Ahsani usia 10 tahun sudah mengikuti lomba tingkat nasional ya. Ketika itu langsung disaksikan jurinya oleh Syekh Ali Jaber ya, dan sempat lihat juga ya yang membawakan acara itu Irfan Hakim. Ya, Irfan Hakim Kak Irfan, masya Allah. Boleh diceritakan nggak sedikit ya Ahsani sejak usia berapa mulai menghafal Al-Quran? Jadi ketika anak mulai menghafal Quran pada umur 5 tahun. Iya, 5 tahun. Dan itu sebelumnya sebelum 5 tahun sudah diajarin dulu cara baca Al-Quran, dan waktu itu anak belajar Iqra
itu mulai 3 tahun. Usia 3 tahun mulai belajar Iqra. Iqra itu yang dari 1 sampai 6 Yang itu. ngajarin langsung Orang tua. sendiri, Iya. bukan guru khusus. Iya, ya. Jadi kalau waktu itu sebenarnya yang mengontrol itu bukan ustadz dari luar atau guru. Jadi dulu emang benar-benar dikontrol sama orang tua. Sama orang tua. Iya, sama umi, abi gitu. Abu, bapaknya maaf ini sudah hafiz atau belum? Belum. Belum ya, Masya Allah. Iya. Masya Allah. Iya. Kemudian awal belajar Iqra tadi di usia 3 tahun. 3 tahun. Yang ngajarin langsung abi dan uminya. Iya. Itu. Jadi setelah belajar Iqra itu langsung itu menghafal Quran. Dan pada waktu itu anak menghafalnya dengan bantuan MP3. Jadi mendengarkan audio atau murotal. Nah, caranya bagaimana? Jadi yang anak lakukan pada waktu itu menghafal mulai setelah subuh. Menghafal mulai setelah subuh. Ya, setelah subuh. Walaupun memang waktu itu pas ketika awal mulai itu emang agak berat ya, mungkin ngantuk kan kendalanya. Nah, tapi alhamdulillah waktu itu karena anak dikasih semangat menghafal Al-Qur'an. Jadi alhamdulillah anak sudah terbiasa gitu dengan menghafal setelah subuh dan ketika itu anak memulainya dari juz 29. Anak memulai dari juz 29 juz surah Al-Mulk. Dan karena kenapa anak tidak mulai dari juz 30? Karena dulu sebelum anak menghafal itu juz 30 tuh sering diputar terus setiap hari kan, pagi, siang, malam itu diputar terus sampai akhirnya secara tidak sadar itu anak sudah hafal sendiri gitu, Masya Allah kan. Saking denger tiap hari. Iya. Ya. Masya Allah. Jadi anak waktu itu langsung aja mulai dari surah Al-Mulk dan setelah habis itu anak mendengarkan surah Al-Mulk itu anak sambil lihat mushaf juga, sambil lihat mushaf. Kenapa? Karena kalau misal hanya mengandalkan pendengaran itu mungkin ada beberapa huruf yang di situ gak jelas, kayak misalnya ba jadi mim atau yang selainnya. Jadi makanya anak mendengarkan surah Mulk itu sambil mushaf. Ya. Jadi ketika misal waktu itu kan anak pakainya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Nah, itu jadi ketika syekhnya itu baca mulai ayat pertama, itu anak menunjuk pada ayat yang dibacakan oleh sang qori gitu. Jadi ketika beliau mulai membaca itu anak mengikuti beliau dengan menunjuk ayat ini pada yang anak dengar, terus kemudian anak mengikutinya juga dengan hati gitu. Maksudnya dengan sir ya. Ya Fadli Ihsani. Tadi mulai belajar Iqra usia 3 tahun. Iya. Sahih. Kemudian di usia 5 tahun sudah hafal. Memulai hafal. Mulai. Jadi belajar Iqra di usia 3 tahun, belajar mungkin sampai bagus bacanya. Jadi di usia 5 tahun baru mulai menghafal. Nah, dari usia 5 tahun menghafal. Itu selesai hafalannya 30 juz di usia berapa? Di usia 7 tahun. Atau di usia 6 tahun 10 bulan. Di itu. Usia 6 tahun 10 bulan. Jadi berapa waktu itu? Ya, enggak nyampe 2 tahun ya? Iya, enggak nyampe 2 tahun. 2 tahun. 1 tahun 10 bulan. 10 bulan. Iya. Insyaallah. Nah, sekarang cara Ahsani menghafal. Bagaimana sih cara Ahsani menghafal? Misalnya per hari harus hafal berapa halaman begitu. Ya. Jadi kalau target menghafal pada waktu itu kan mulainya dari 29 ya. Jadi satu pekan itu satu surat. Satu pekan satu surat. Iya, satu pekan satu surat. Nah, itu seperti yang Ana jelaskan, itu Ana mulainya dari hari Senin. Hari Senin dan waktu Ana waktu menghafal itu cukup setelah subuh. Jadi siang, sore, malam itu gak ada. Tapi gak cukup sampai situ saja. Dari besoknya juga Selasa. Itu habis subuh Ana dengerin surah Al-Mulk. Nah, ini Ana dengerin dalam sekali duduk itu 3 kali. 3 kali sekali dengar. Jadi itu tapi masih surah yang sama. Itu Ana lakukan dari Senin, Selasa sampai Jumat. Jadi total pengulangan surah Al-Mulk sebanyak 15 kali. 15 kali. Dalam satu pekan ya. Iya, dalam satu pekan. Dan setorannya bagaimana? Setorannya itu Ana setorkan
ke orang tua saya itu mulai Jumat siang atau Jumat sore itu langsung anak store. Tapi sebelum anak store itu anak baca sekali surah Al-Mulk dari awal sampai akhir. Habis itu saya storekan itu ke syekh, ke orang tua. Iya. Jadi cuman satu surat satu pekan. Iya. Tetapi harus benar-benar lancar, benar-benar hafal. Jadi nggak buru-buru ya. Iya. Nggak usah buru-buru misalnya 2 bulan harus 3 juz enggak. Satu pekan satu surat. Iya. Tetapi bisa menyelesaikan dalam waktu 1 tahun 10 bulan Masya Allah. Iya. Kemudian ya ahsani. Tadi di usia 6 tahun 10 bulan ya mulai menghafal. Nah sekarang setelah ahsani hafal Al-Quran, tentunya Al-Quran harus dimurojaah terus, harus diulang-ulang terus. Nah, bagaimana ahsani cara menjaga hafalannya supaya tetap Masya Allah mungkin begitu? Iya, jadi ketika walaupun itu di sela-sela menghafal pun saya tetap masih murojaah juga. Iya, dan itu sehari minimal 2 juz. Sehari minimal 2 juz. Iya. Sehari minimal 2 juz. Dan itu tergantung dari jumlah hafalan. Kalau misal lebih dari 5 juz itu wajib sejuz atau 2 juz. Gitu. Pokoknya yang penting dalam sepekan itu harus hatam dari hafal yang sudah hatam, maksudnya hatam dalam murojaah yang dari hafal yang sudah dihafal. Karena penting hafalan jika tidak dimurojaah tuh rasanya kayak percuma gitulah, percuma ngafalin udah capek-capek tapi disia-siakan. Nah itu makanya. Jadi sambil menghafal baru yang lama tetap dimurojaah. Bahkan ketika sudah selesai 30 juz itu sehari malah 5 juz. Iya 5 juz. Ya murojaahnya. Kenapa? Ya karena hafalan baru itu ya masih mungkin masih banyak yang salah-salah. Nah, justru itu harus dibanyakin murojaahnya supaya lebih mungkin. Insyaallah. Ya ahsani. Ahsani mulai menghafal usia 5 tahun sampai selesai usia 6 tahun 10 bulan. Iya. Nah, ketika itu kok bisa sih ahsani mengatur waktunya? Bagaimana sih waktu murojaah, waktu belajar? Iya. Jadi waktu itu yang mengontrol semua mungkin waktu untuk menghafal, waktu untuk murojaah, waktu belajar itu orang tua. Jadi orang tua. Jadi kalau dulu pagi itu habis subuh bagusnya untuk kayak menghafal. Jadi ya habis subuh menghafal sampai waktu itu jam 6. Soalnya durasi menghafal itu paling cuma 1 jam atau kurang dari itu. Karena tidak ya kurang dari syaiknya juga tidak terlalu lama untuk ketika membacanya. Jadi 1 jam atau kurang dari 1 jam. Dan setelah menghafal itu dipakai untuk persiapan ini ya, kayak mandi, sarapan. Habis itu mulai belajar kayak pelajaran umum seperti matematika. Habis itu ahsani belajar di sekolah atau di rumah? Di rumah. Jadi dulu waktu itu anak dari sejak TK sampai SD itu homeschooling. Oh gitu. Homeschooling. Jadi yang belajar di rumah. Iya. Gitu ya. Gurunya langsung orang tua. Iya. Jadi ahsani enggak sekolah di SD negeri gitu enggak ya? Enggak ya. Kalau dulu anak juga sempat pingin sekolah negeri, cuma orang tua khawatir masalah murojaahnya, hafalan. Karena kalau untuk waktu ketika di sekolah itu sangat sedikit untuk murojaahnya gitu. Jadi kalau di rumah kan bisa diatur gitu kan waktunya. Jadi pagi itu anak setelah menghafal itu mandi, sarapan, kemudian habis itu belajar umum. Itu entah itu matematika, bahasa Indonesia, sains dan sebagainya. Habis itu sampai seperti biasanya sampai zuhur. Nah, habis zuhur ini sholat, makan, habis itu dipakai untuk murojaah. Nah, di sini waktu murojaah itu biasanya kalau nggak siang atau enggak malam. Murojaahnya siang dan malam. Iya. Siang malam. Iya.
Ya. Itu Jadi pagi itu memang khusus untuk menghafal. iya, menghafal. Dan itu sore, sorenya itu waktu free ya, free. Jadi saya bisa pakai untuk main sama teman-teman. Itu saya juga main ya tentunya enggak enggak main. Iya, enggak. Iya, main sama teman-teman perumahan. Asalkan ada syarat. Itu anak boleh main ketika sudah selesai semua kewajiban, misal sudah kayak menghafal, terus belajar, terus murojaah juga sudah kelar. Itu baru boleh main. Kewajibannya sudah terpenuhi dulu, baru boleh main gitu. Masya Allah, tadi kita sudah sedikit banyak berbincang dengan Ahsani Fadli Ilahi, dan insya Allah ini akan kita lanjutkan seterusnya tentang prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh Ahsani terkait musabaqah hifdzil Quran. Mungkin percakapan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini Ahsani, dan insya Allah kita akan berbincang lagi di waktu yang akan datang insya Allah. Jazakallahu khairan ya Ahsani. Ya, jadi kita hanya berbicara bahasa Indonesia di dalam acara ini aja ya. Di luar ini la yajuz mamnu' natahaddath bil lughah al Indonesia ya. Jadi kita di Ma'had ada peraturan semua santri harus berbicara dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena sekarang kita lagi mendalami bahasa Arab ya, supaya belajarnya sukses juga kita harus mempraktekkan setiap hari, baik di kamar, di lapangan, di kantin, semua kita praktekkan bahasa Arab. Dan alhamdulillah di semester ini ya, khususnya ya di semester ini semua santri masya Allah mumtaz ya, sudah berbicara dengan bahasa Arab ya, kecuali sedikit ada biasa ya. Jazakallah khairan ya Ahsani. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fik.